Oke, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pada saat ini, kesempatan kali ini, kalau kita boleh ada, itu semuanya karena anugerah Tuhan. Dan puji Tuhan, pada saat hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari hamba Tuhan yang sangat luar biasa dipakai oleh Tuhan. Dan tema firman Tuhan yang akan dia bawakan adalah bergerak maju. Namun, sebelum itu, mari kita sama-sama satu di dalam. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, oleh anugerah-Mu kalau kami boleh ada sampai hari ini, boleh merasakan kasih-Mu yang luar biasa, kami bersyukur. Dan Tuhan Yesus, kalau pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu melalui hamba-Mu, kiranya Engkau tolong Tuhan, biarlah firman-Mu boleh termeterai dalam setiap hati kami, pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, pakai mulut bibir lidah hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, sehingga firman Tuhan yang kami terima boleh memberkati setiap umat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, oke. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Selamat malam saya ucapkan bagi jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan di malam hari ini. Bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada, ini semua karena berkat kemurahan Tuhan. Dan saya pribadi bersyukur kepada Tuhan lewat teman-teman saya, ya mereka semua, ya sebagian yang ada di ruangan ini adalah teman seangkatan. Mereka juga teman-teman yang luar biasa dalam pelayanan mereka. Terima kasih buat kepercayaannya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Dan ya, ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, saya akan memperkenalkan nama saya. Siapa tahu kita ketemu di satu tempat, bisa saling say hello satu dengan yang lainnya. Ya, perkenalkan, nama saya Hersen Geni Wulur. Saya berdomisili di Sulawesi Utara, di kota Manado. Ya, puji Tuhan, kesempatan yang luar biasa bagi saya untuk membagikan berkat kebenaran firman Tuhan kepada jemaat GPDI Mur Serupa yang ada. Dan kita percaya di situasi dan kondisi yang seperti ini, tidak ada yang bisa menguatkan kita selain daripada kebenaran firman Allah dan Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, firman Tuhan yang akan saya bawakan sudah dijelaskan tadi, bahwa saya akan menjelaskan tentang bergerak maju atau moving forward. Sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang Kristen, pentingkah dalam kehidupan kita untuk bergerak maju? Nah, kalau mungkin kita berpikir dengan kata bergerak maju, kita pasti akan dibingungkan. Wah, bergerak maju dalam hal apa saja? Kita pasti akan dibingungkan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Sebagai anak Tuhan, pentingkah dalam kehidupan kita untuk bergerak maju? Bergerak majunya dalam hal apa? Nah, pastinya kalau firman Tuhan yang akan saya beritakan bertema bergerak maju, itu berarti dalam segala sesuatu atau aspek kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita harus menyatakan kemajuan kita, dan kemajuan itu dalam hal-hal rohani atau dalam hal-hal positif yang tentunya akan memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, saya ambil satu bagian kebenaran firman Allah dalam kitab 1 Timotius pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-15. Sekali lagi, 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-15, demikian saya bacakan seperti ini. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Saya meng-highlight satu pesan kepada Timotius dari Rasul Paulus kepada anak didiknya yang dikasihi oleh dia sendiri yang bernama Timotius. Dia katakan begini, hai Timotius, perhatikanlah semuanya itu, dan hendaklah kemajuanmu nyata bagi semua orang. Nah, Rasul Paulus menasihatkan kepada salah satu anak didiknya bahwa pentingnya untuk hidup bergerak maju. Kalau kita mundur ke belakang pada masa itu, situasi dan kondisi yang dihadapi oleh Timotius itu bukanlah situasi yang gampang. Dia sementara menghadapi pengajaran-pengajaran sesat. Dia sementara menghadapi orang-orang yang bertentangan. Situasinya, apalagi dia berhadapan dengan orang-orang yang lebih tua, yang lebih senior. Intinya di sini, situasi dan keadaannya sementara menekannya. Tetapi dalam situasi itu, Rasul Paulus menasihatkan dia, kamu harus tetap bergerak maju. Sebagai anak Tuhan, menjadi pesan juga dalam kehidupan kita. Kita juga
harus bergerak maju. Apapun situasi yang menghimpit kita sekarang, apalagi Jawa dan Bali, beberapa daerah sementara dalam situasi atau masa PPKM ya, pembatasan sosial, bahkan mungkin lapangan pekerjaan usaha kita sementara ditekankan. Tapi kita harus bergerak maju. Menjadi pertanyaannya, bergerak maju dalam hal apa? Nah, pentingkah bagi kita untuk bergerak maju? Di sini kalau kita melihat, kenapa kita harus bergerak maju? Ayatnya yang ke-15 tadi, di sana dengan jelas dikatakan supaya pergerakan kita di dalam Tuhan itu dilihat oleh orang. Orang melihat kita dalam situasi kondisi yang tertekan seperti ini. Orang melihat, wah, kenapa orang Kristen bisa bertahan, bisa tetap memuliakan dan mengandalkan Tuhan walaupun dalam kondisi seperti ini. Mengapa mereka tetap bersuka cita? Kenapa mereka tetap ada damai sejahtera sekalipun dalam situasi yang seperti ini? Jawabannya apa? Karena kita semua ada di dalam Tuhan. Nah, kata bergerak maju di sini dalam ayat yang ke-15, artinya seperti ini. Progress advancement, artinya sesuatu tindakan bergerak maju untuk menuju kepada sebuah goal. Dan masing-masing dalam kehidupan kita jemaat Tuhan, kita memiliki apa yang namanya goal dan tujuan. Goal saya dan goal saudara yang mengetahui hanya Tuhan dan pribadi masing-masing. Saya tidak tahu apa yang menjadi goal yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Tapi intinya, ketika kita memiliki goal, percayalah kita harus capai goal itu dan kita harus tetap bergerak maju. Demikian juga ketika Timotius memiliki goal, dia untuk menjadi gembala sidang di Efesus pada waktu itu, sekalipun dalam situasi dan kondisi yang menekannya, Paulus menekankan supaya dia tetap bergerak maju. Untuk apa? Mencapai apa yang akan Tuhan sediakan dalam kehidupannya. Bukan hanya sekedar itu. Di ayat-ayat yang selanjutnya, di ayat-ayat sebelumnya, maaf, di sana dikatakan seperti ini di ayat yang keempat. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Itu terdapat dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-14. Yang telah diberikan kepadamu oleh nubuatan dan penumpangan tangan sidang penatua. Jadi di sini kita akan melihat bahwa Tuhan sementara atau Tuhan pasti menaruh setiap potensi dan karunia dalam kehidupan kita masing-masing. Saya percaya, saya mungkin tidak tahu apa yang menjadi karunia dan potensi daripada umat-umat Tuhan yang ada, tapi intinya salah satu pentingnya kita untuk bergerak maju, untuk mengobarkan, untuk menunjukkan bahwa kita ini adalah umat-umat yang dikaruniai oleh berkat-berkat daripada Tuhan. Oleh karena itu, lewat kebenaran firman Tuhan di malam hari ini, saya menasihatkan kepada jemaat Tuhan yang ada, kepada jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan renungan singkat ini. Mari terus bergerak maju di dalam Tuhan. Mari berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Sekalipun situasi, kondisi yang menghimpit kita. Ataupun dalam situasi-situasi mungkin banyak yang sementara dalam pergumulan keluarga, dalam situasi ekonomi, apapun yang sementara tetap bergerak maju. Tetap melangkah dengan Tuhan. Seperti apa yang dinasihatkan Rasul Paulus kepada Timotius, maju Timotius. Demikian juga itu yang akan kita ambil malam hari ini. Sebagai anak Tuhan, mari terus bergerak maju. Pasti akan ada rintangan, pasti akan ada tantangan ke depannya. Tetapi ketika kita mengerti bahwa pergerakan atau kemajuan kita untuk memuliakan Allah dan ada goal yang akan kita capai, di samping itu untuk mencapai goal itu, kita sementara mengobarkan karunia-karunia atau memaksimalkan potensi dan talenta yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mari jemaat Tuhan, jangan pernah berhenti di tempat, mari bergerak maju. Ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Ingat, setiap karunia, setiap potensi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita ada banyak sekali dan berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Mari maksimalkan potensi yang ada. Saya percaya jemaat Tuhan yang mendengarkan pribadi kita gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Sekali lagi tetap terus bergerak maju dan saya percaya Roh Kudus dan firman Tuhanlah yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, demikianlah renungan singkat yang dapat saya bawakan di malam hari ini. Kiranya boleh memberkati kita semua, setiap pendengar-pendengar yang ada GPDI Mur Serumbai yang ada. Oleh karena itu, sejenak kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur sekalipun kami hanya bertemu lewat ruang virtual yang ada.
Kami percaya berkat Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Kami merasakan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Tuhan bekerja secara pribadi masing-masing dalam kehidupan kami. Satu kesempatan yang indah, satu kesempatan yang luar biasa, bahkan kesempatan yang amat baik dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sampai saat ini semua karena berkat kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu firman Tuhan sudah diperdengarkan, firman Tuhan sudah disampaikan yang menjadi kerinduan kami. Biarlah Tuhan, firman Tuhan ini bukan hanya lalu dengan begitu saja, boleh menjadi kekuatan iman dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi jemaat Tuhan yang mampu bergerak maju sekalipun situasi kondisi menghimpit kami, menekan kami, namun kami selalu memiliki sikap yang positif dalam Tuhan untuk maju bersama-sama dengan Tuhan, sebagaimana yang Rasul Paulus nasihatkan kepada anak didiknya Timotius. Mampukan kami menjadi umat-umat yang mampu memaksimalkan setiap potensi dan karunia yang Tuhan berikan masing-masing dalam kehidupan kami. Hambamu berdoa secara pribadi Tuhan buat jemaat GPD Mur Serumbai yang ada Tuhan, maupun yang sementara jemaatmu hadapi saat-saat ini. Mereka dalam pergumulan, sakit, penyakit, terhimpit masalah ekonomi. Kami percaya Tuhan ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kami. Terlebih Tuhan apapun yang menjadi bentuk permasalahan pergumulan mereka, kami percaya ada Tuhan yang menjadi jalan keluar yang pasti di dalam kehidupan umat-umatmu yang ada. Oleh karena itu Tuhan, di tengah situasi yang ada Tuhan, keadaan yang menghimpit kami semua Tuhan, kami minta Tuhan kuatkan iman dan percaya kami, agar di tengah situasi kami mampu untuk memuliakan Tuhan. Tuhan nyata benar-benar dalam kehidupan kami, bahkan kami boleh bertahan di tengah situasi dan kondisi yang ada saat ini. Terima kasih banyak Tuhan buat penyertaan dan kuasa Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga tetap berdoa buat pelayanan yang ada di GPD Mur Serumbai, mulai dari gembala sidang yang ada, para pelayan Tuhan yang ada, hamba-hamba Tuhan, bahkan semua yang membantu pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di sana. Kami percaya mereka semua tinggal dalam urapan Roh Kudus, sehingga pelayanan yang mereka kerjakan boleh memuliakan nama Tuhan. Terlebih banyak jiwa yang dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan yang indah kami boleh bertemu lewat ruangan virtual ini, dan kami percaya berkat Allah menjadi bagian dalam kehidupan kami semua. Terima kasih banyak Tuhan buat kebaikan-Mu. Inilah yang menjadi doa serta ungkapan syukur kami, dan kami panjatkan hanya dalam satu nama yang ajaib dan berkuasa. Itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan. Salam sehat buat jemaat Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Saya yakin kita semua boleh diberkati oleh firman Tuhan yang sudah disampaikan. Biarlah Tuhan Yesus selalu memberkati Saudara Harrison Wulur yang ada, kiranya diberikan kekuatan kesehatan. Kami atas nama Ibu Gembala dan seluruh jemaat GPD Mur Serumbai mengucapkan terima kasih. Tidak ada kata yang kami bisa ucapkan, tapi kami boleh berdoa, mendoakan Saudara Harrison agar selalu kuat dan sehat, apapun yang menjadi harapan dan cita-cita kiranya Tuhan Yesus yang Tuhan.